Ayah, ibu, anak perempuan tidak berbakti akan pergi duluan. Suan, siapa yang menyuruh kamu mandi di tong air? Bangun. Aku lembur untuk menyelesaikan proyek rumah tua ini. Dan pria ini. Siapa itu? Tidak mungkin. Aku ini. Melintasi waktu. Tahun 1904, tahun bencana kekeringan dan kelaparan. Rakyat tidak bisa makan. Kelaparan merata. Ini murah hati pada Zhaolei, memberikan setengah kantong beras terakhir keluar. Semua dicuri untuknya. Cuma segini aja ya? Tuang. Tidak bantu keluarga ambil air. Lebih baik lari puluhan kilo. Beri Zhaolei 30 kilo air. Jangan berhenti. Baru setengah tangki. Terus ambil. Akhirnya ditemukan. Zhaolei, anggap sebagai alat, kembalikan. Setengah karung beras yang sudah kupinjamkan dulu ke kamu. Keluargaku sudah 3 hari tidak makan. Gudangmu kan masih banyak beras. Pinjami aku sedikit saja, oke? Itu semua punya aku, kenapa harus kukasih kamu? Aku andalkan cinta sejati ini. Tenang saja. Sujia sudah datang. Aku pasti akan membelamu. Apa kamu tuli? Kamu sudah mengotori air ini, tidak tahu? Pergi ambil air baru. Wanji, kamu terlalu tidak peka. Tidak bisa mendapatkan makanan, malah mengotori air. Dengan cara ini, Lei Ge pasti tidak akan suka padamu. Kalian berdua, satu bernama Zhaolei, satu lagi Wang Lili. Kau menghabiskan hari-hari dengan bermalas-malasan, berharap ibumu mencuri barang-barangmu untuk menambah pendapatan keluarga. Kamu masih seorang pria, apakah Anda seorang manusia? Dan kamu juga. Kalau punya fetis babi, jangan ajak aku. Benda-benda jelek semacam ini dibawa ke pasar untuk dijual, yang tidak diinginkan siapapun. Hanya Anda yang bisa memakannya. Ketika kamu menciumnya, tidakkah kamu merasa dia menjijikan karena dia berkulit gelap dan berbau tidak sedap? Apakah Anda mencari kematian? Mencari. Sistem gabungan berhasil terikat. Ternyata ada sistem. Tapi, sistem. Apa arti gabungan ini? Material yang dimiliki host bisa digabung menjadi barang yang dibutuhkan. Selama imajinasi host besar, sistem ini dapat menggabungkan segalanya. Ternyata begitu. Sistem ini sangat bagus. Ayo mulai. Mulai. Mau mulai ya? Mau bertindak? Kalian yang mulai duluan, kalian yang mulai duluannya. Kalian yang mulai duluan. Gergaji tepung. Tolong. Ayo sini, saling menyakiti. Kalian pasangan breng berani mengganggu aku. Aku mati akan menyeret kalian. Gila. Tak disangka. Masih ada zaman seperti ini. Itu dia. Suan. Kau pegang benda, sehebat apapun. Apa lebih hebat dari orang-orangku? Ku beritahu kau. Zaman rebut orang, lihat mereka datang. Kalau kamu gak rebut, kamu bakal kelaparan, tahu nggak? Benar juga apa yang kamu katakan. Suan, kamu gila. Aku kasih tahu kamu ya, cepat kamu dengarkan aku. Kalau tidak, aku tidak akan baik padamu. Kamu yang bilang, memang masuk akal apa yang kamu katakan. Di dunia yang menjatuhkan manusia, bicara logis. Memang tidak berguna.
Sepertinya kamu mengerti sedikit logika ya. Tapi, bicara logis tidak berguna. Aku juga tahu sedikit tentang kekuatan. Kenapa dia punya Zhao Lei? Di luar 7 langkah. Senjataku cepat. Dalam 7 langkah, aku cepat naik-naik. Nona, itu bukan urusanku. Ibuku menyuruhku pulang untuk makan. Suan. Bukankah kamu hanya ingin beras itu? Aku akan mengambilkannya untukmu. Beras. Cuma segitu? Saya ingat bulan lalu sudah kasih kamu 2 kilo. Kalau dihitung 5 kaleng. Sekarang, kamu harus kasih saya. Logika apa ini? Diam. Oke. 10 kilo ya 10 kilo. Tapi sekarang saya cuma punya 5 kilo. Sisanya saya hutang. Gimana? Oke deh. Sehari naik sekilo. Kenapa nggak sekalian rebut aja? Rebut. Rebut mana bisa secepat ini? Oke. Besok langsung bawa pulang buat ortu. Ayah ibu, aku pulang. Wan, kenapa pulang sekarang? Zhao Lei tidak menyusahkanmu, kami siapkan makanan. Cepat makannya. Berkat kamu, rumah kita sudah setengah bulan tidak ada beras. Sudah, beras habis. Di rumah kita masih ada cukup dimakan. Cukup. Ya ampun. Mereka benar-benar mirip dengan keluargaku. Ayah dan ibu, lepaskan aku. Ayah dan ibu, kasihan sekali. Anak gadis ini, orang tua, kakak dan adik-adiknya sudah meninggal, hanya dia tersisa. Wan, apakah kamu merasa tertekan? Tidak, Apakah itu Zhao Lei yang membuli kamu lagi? Aku akan mencarinya. Tidak. aku hanya Kamu masih membelanya? Sudah. Mari duduk dan makannya. Kalian hanya makan ini? Kalau tidak, apa? Kan makanan kita sudah kamu berikan. Wan, bakpao khusus untukmu. Ini untukmu, makanlah. Karena sudah di sini. Harus bawa keluarga untuk hidup lebih baik. Tongzi, Aku ingin menyatukan makanan. Pengguni. Saat ini adalah masa kelaparan. Tak bisa langsung menyatukan makanan, itu akan merusak aturan zaman. Kamu sungguh licik. Baiklah, aku punya banyak cara. Ini apa? Bu, berikan aku semangkuk mie. Dan bakpao ini aku ambil. Ini kalian masak dan makan. Besok, aku ajak kalian makan enak. Bu, kamu lihat gak? Gak hanya ambil mie, juga bakpao. Benar-benar keterlaluan. Sudahlah. Kenapa banyak sekali berasnya? Mie, bakpao, gerobak, mobil van. Mobil van. Aku benar-benar jenius. Bro, Wawa, dari mana mobil ini? Kembalikan beras itu. Aku dapat kemampuan khusus. Bisa mengeluarkan barang. Suvan, kamu pikir aku anak kecil? Kamu mencuri barang di rumah. Mobil ini mungkin kamu curi dari mana? Anak nakal. Tidak sopan. Kamu lakukan apa? Panggil aku. Lepaskan aku. Siapa yang mau panggil kamu kakak? Wan, untuk apa kamu gunakan mobil ini? Malam ini. Nanti kalian akan tahu. Biarpun tidak tahu mengapa wanita Suan. Tiba-tiba berubah. Tapi untuk jaga-jaga, Pindahkan persediaan makanan. ke tempat lain dulu. Ayo cepat lakukan. Apa yang kalian lakukan?
Datang untuk menagih 5 kilo beras kemarin kan? Jangan bergerak. Aku ambilkan untukmu. Tunggu sebentar, sebelumnya 5 kilogram. Tapi sekarang, aku mau 100 kilogram. Kau gila, kau benar-benar gila. Kau gila. Aku tidak ada sebanyak itu, berdasarkan ingatan. Zhao Lei mengambil keuntungan dari Menipu kemana-mana. Baru simpan banyak makanan, tidak kasih ya? Baiklah. Apa yang kalian lakukan? Ini perampokan bukan? Aku beritahu kamu. Kemarin itu hanya dianggap pemerasan. Hari ini, aku benar-benar merampok. Angkat. Pergi. Saatnya pulang makan. Suan. Aku tidak akan biarkan ini. Makanan datang. Ada apa? Cepat makan. Coba masakanku. Walaupun ada sedikit garam, nggak ada kaldu ayam, minyak babi, tapi masih oke. Kaldu ayam, minyak babi. Wawan. Ini rumah kita. Yang terakhir sedikit tabungan. Kamu mau kasih ke Zhao Lei? Ambil saja. Ibu, Bukan. Kalian apakah salah paham? hari ini. Kamu bawa kami untuk ambil barang Zhao Lei. Itu untuk tunjukkan pada kami, kan? Hanya agar kami kasih kamu uang untuk bantu Zhao Lei, kan? Aku. Otak cinta tubuh ini. Sekarang keluarga pun tak percaya padaku. Ayah, Bu, tolong percaya padaku. Sebelumnya, aku hilaf. Hingga meninggalkan keluargaku mencintaiku dan memilih orang lain. Tapi tenang, sekarang aku sudah sadar. Kalian adalah orang terdekatku. Aku nggak percaya. Kamu berbohong berapa kali? Aku. Lalu 100 kilogram beras kamu ambil hari ini. Alasan aku ambil 100 kilo beras dari Zhao Lei adalah setelah aku hitung, bantu dia dengan barang-barang. Diubah jadi beras, bisa jadi 5. Aku ambil 30 kilo sebagai bunga, Masih sisa 20 kilo lagi. untuk bagi ke penduduk desa, nggak biarin mereka kelaparan. Ini. Ini masih Suwan yang aku kenal? Anak perempuan boros ini pergi lagi ke desa sebelah buat kasih makanan ke orang Zhao itu. Zhang, saya punya 2 kilo beras, kamu bawa pulang untuk makan. Kamu no pain, di rumahku nggak ada apa-apa, jangan berharap ambil apapun dari sini. Bukan, aku beri 2 kilogram beras, ambil aja. Kamu mau racuni aku, ya? Aku cuma bilang 2 kata aja. Tapi kamu mau racuni aku. Aduh, ya ampun, nggak ada keadilan. Ada apa ini, orang ini? Paman Wang. Paman Wang. Aku punya 2 kilogram beras bawa kembali untuk anak mat. Suan, Camus Mancuri te l'urterakir mingulalu. Sekarang kami tidak punya apa-apa lagi. Saya, tidak. Mengapa semua orang seperti ini? Lihat, setelah melakukan terlalu banyak hal buruk, semua orang mengira kamu mencoba menyakiti orang lain. Kamu ambil saja dan bagikan ke penduduk desa. Aku akan pergi ke kota dan menjual sisanya. Dia tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Mantap, kita makan daging malam ini. Suwan, saudaramu pingsan. Cepat lihatlah. Apa? Nak, kamu kenapa? NAK. Dia kenapa? Mendadak demam tinggi, pingsan di jalan. Air, tunggu sebentar, aku akan ambilkan. Sudah panggil dokter, desa kekurangan makanan, dokter pergi ke kota. Terdekat, jalan lebih dari 200 li bisa ketemu. Ini. Tanpa dokter. Maka hanya bisa menurunkan suhu secara fisik. Air datang. Bro, taruh mangkuk air di lemari es.
Tidak benar. Jangan ngomong soal lemari es. Desa ini belum ada listrik. Bagaimana cara pakai kulkas kalau nggak ada listrik? Pemilik. Bisa buat generator lagi. Iya ya. Kamu cukup pintar. Bro. Kasih setengah mangkuk air ke Aliang, sisanya simpan buat aku. Aku sudah begini. Dia malah curry airku. Ayamku. Tongzi. Rambut. Tepung. Ayam. Generator ayam tepung. Tepung. Kue. Kotak kayu. Kulkas listrik kue kotak. Wah, Apa ini yang baru dan aneh? Kak, berikan setengah mangkuk air itu padaku. Wah, segar. Apa ini? Ini kulkas. Taruh air di dalamnya, suhunya akan turun. Ahli yang butuh kompres dingin untuk menurunkan suhu tubuhnya. Biar segera masukkan air ke dalamnya. Air ini sepertinya tidak akan cukup lama. Aku akan ambil lebih banyak air lagi. Oke. Suhunya sudah turun. Suhu sudah turun. Cepat tambahkan air lagi. Wan, air di kulkas sudah habis. Air di mana? Air habis. Apa? Bolehkah ambil air lagi? Orang tua hampir meninggal. Ayolah, beri saya jalan. Saya yang Hei. Sedang apa kalian? Selama kalian punya makanan, punya uang. Saya jamin semua orang bisa minum air. Aku akan mengambilnya sebentar lagi. Panggil aku dulu, Saole. Apa kau tahu malu? Kau mencemari sumur dalam radius 15 mil, tapi hanya peduli sumur ini, meraup untung dari uang jerih payah Anda. Apa buktinya kalau aku yang melakukannya? Bukti, saat ini, Anda hanya perlu sumur ini. Sumur ini berfungsi. Bukti apa? Apa yang dibuktikan oleh hal itu artinya saya beruntung. Suan, jika kau ingin air, bawakan aku 100 jin beras. Dengan begitu banyak penduduk desa yang menonton, kau tidak akan berani mengancamku dengan pistol. Kamu masih ingin melawan aku? Kamu terlalu tak tahu malu. Cuih. Pergi saja, jangan gunakan air untuk menyelamatkan adikmu. Ibu, Wan, bagaimana keadaannya? saya dengar sumber air di lembah serigala melimpah. Saya dan kakak pergi ke sana. Tidak, lembah serigala penuh serigala, pergi berarti bunuh diri. Dia mau pergi ke lembah serigala. Tenang, kan cuma serigala. Aku punya cara. Bekukan air kotor di kulkas dulu. Baik. Jangan buru-buru ya, ada bagian untuk masing-masing, satu persatu datang. Suan, kalau kamu mau ke lembah serigala untuk mati, aku tak keberatan mengantarmu. Wan. Mobil kita parkir di bawah, aman kan? Tempat ini tak ada orang yang datang. Baik. Mari kita ambil air. Nanti gelap, serigala akan keluar. HMPH. Kalian jangan harap bisa hidup keluar dari lembah serigala. Sudah penuh.
Ayo. Ini. Jamur boletus. Bro, kemari. Banyak jamur bisa dimakan. Syukurlah sebelumnya aku suka nonton video soal jamur. Bro, tunggu di mobil. Aku ambil jamur, kita bisa masak sup nanti. Aduh, Wan sebentar lagi hari jelap. Jangan memedik kita. Tidak apa-apa, sebentar lagi selesai. Cepat Wan, cepat, kita pergi dulu kasih air ke Aliang, sisanya besok kita kembali. Ayo pergi. Cepat pergi. The Wan. Kamu dengar nggak suaranya? Semakin dekat. Sepertinya begitu. Tadi malam, saya hitung sampai 3. Kau lari sana, akan menggalakan perhatian. Tidak, Ini satu-satunya jalan, kita semua akan mati di sini. saudaraku, kamu percaya padaku? Saudari, percaya padamu, tetapi keadaan sudah... Jangan membuatku penasaran. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan senjata rahasia. Sistem. Gula batu tambah serigala jadi pinang. Apakah aku mati, serigala mana? Ini yang kubilang, kemampuan menggabungkan dua hal jadi satu. Lihat ini namanya pinang. Coba. Pertama kali aku makan buah rasa seperti ini. Sampai sedikit sesak napas. Sebelum gelap, mari cepat kumpulkan lebih banyak jamur untuk keluargaku. Kakak, ada ayam di sana. Ada kelinci. Wan, sudah tertangkap. Bagus sekali, banyak sekali makanan di sini. Keluarga kita beruntung, cukup untuk makan beberapa waktu kakak. Tunggu aku. Menyala lagi. Kenapa Wan belum kembali? Mereka tidak akan kembali. mereka tidak akan kembali. Zaole, maksudmu apa ini? Apa maksudku? Di lembah serigala, begitu malam datang dan gelap, ada serigala. Apa anak perempuanmu bisa pulang? Zaole, keluarga kami tidak pernah berbuat salah padamu. Apa perlu kau mengutuk mereka seperti ini? Bapak, bagaimana kondisimu? Anak perempuanmu berhutang 100 kilo beras padaku. Belum selesai urusan. Jangan terlalu menindas. Ini memang utangmu pada kami. Jangan banyak bicara. Bicara, katakan padaku di mana kamu sembunyikan beras itu. Tak seorang pun akan mengatakan apapun, kan? Cari aku. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Dasar orang sakit-sakitan, dia juga nggak bakal selamat. Aku yang akan mengantarnya ke bawah untuk bertemu kakak dan adiknya. Kale, siapa yang kamu katakan meninggal? Zaole. Oh tidak, dia punya pistol. Hale, izinkan aku memberitahumu. Ini hanya peringatan kecil. Lain kali, jika kau berani menyentuh keluargaku lagi, berbunga. Tapi itu kepalamu. Biarkan aku beritahu padamu, Suan. Aku belum selesai denganmu.
Ibu dan ayah, apakah kalian baik-baik saja? Bagus. Ayahmu mengalami cedera punggung. Tidak apa-apa, Wan pulang saja sudah baik. Maaf. Aku terlambat datang. Aku, Suwan, bersumpah, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kalian. Anak yang baik. Wan air sudah diletakkan di luar. Dan juga ada jamur serta makanan liar ini. Banyak sekali makanan. Pusingnya hilang. Aromanya enak sekali. Bu, dari mana ini? Sejak kapan kita punya barang bagus begini? Bu, sejak kapan kita punya barang bagus begini? Sudah bangun ya? Demammu sudah turun, makan sedikit. Perlu memperkuat tubuh. Jangan sentuh aku, palsu saja. Siapa tahu kamu lagi ada rencana buruk apa? Ayam hutan ini dan kelinci ini kamu curi, kan? Atau kamu menuka barang ini dengan Raiwan ke Jaulai? Hei, bocah nakal, bicara begitu ke kakakmu? Kakakmu pergi ke lembah serigala bersama aku agar kamu bisa sembuh. Ini dibawa kembali dengan susah payah. Mau makan atau tidak, tidak ada yang memaksa. Kalian pergi ke lembah serigala? Iya, Liang. Kalau bukan karena kakakmu, siapa tahu apakah kamu bisa sembuh? Dia benar-benar pergi ke tempat itu? Demi aku? Iya. Yuk makan. APA dia benar-benar berubah? Bu, Iya, oke. Sekali siapa yang masak ayam? Zaman sekarang masih bisa makan ayam. Tidak mungkin, keluarga Su paling miskin di desa. Bahkan tikus bisa kelaparan di gudang beras. Mana mungkin mereka punya sup ayam? Hidungku bermasalah. Hidungku bermasalah. Tidak bisa, aku harus lihat. Aduh, Li. Li, datang. Cepat datang. Sup ayam matang di rumah. Cepat coba. Wah, Wan kecil. Bagaimana bisa tidak enak hati? Ayo masuk. Apa yang harus malu-malu? Aduh, tidak usah sungkan-sungkan, kita semua tetangga. Ayo coba deh. Wah, wanginya enak sekali. Malam, kalian keluarga sedang maju nih. Li, aku ingin minta bantuanmu. Bantuan AP katakan saja. Aku, Li, pasti bisa. Kak, sini. Ani. Ini darah ayam. Pantas tadi banyak sekali serigala. Pasti ulah si brengsek Zhaolei. Mau menyakiti aku. Tidak semudah itu. Pergi balik. Bully, saya sangat pendendam. Yang baik padaku, pasti kubalas 1000 kali lipat. Mengenai mereka yang pernah menyakitiku, aku akan membuat mereka menderita.
Kalau saja aku tidak sibuk akhir-akhir ini. Aku tidak punya waktu mengurusi wanita gila ini. Bagaimana bisa dia mengambil 100 kilo berasku? Tunggu sampai aku tidak sibuk nanti. Suan, kamu bikin aku jadi begini. Aku pasti akan balas dendam. Cepatlah. Kalau semua makanan disimpan di satu tempat, mudah diambil wanita jahat seperti Suan. Lebih baik sembunyikan terpisah. Berhenti, tidak peduli. Bawa barang-barang ini ke kandang sapi Wang Er ujung barat desa. Dengar nggak? Hei besar, ikut aku sebentar. Lihat nih, bro. Ini cara pakainya. Ayo, bro, kita pergi. Mau ngapain? Mau rampok. Rampok. Suan, tungguin aku. Mau kemana? Kamu ngapain? Kamu bilang apa? Hei hei jangan. HMPH. Aku nggak percaya. Masih bisa kamu rebut. HMPH. Hehehe. Pergi. Ayah ibu. Wan. Ini, rumah ini udah nggak muat lagi. Udah terlalu banyak. Bagaimana kalau kirim ke paman besar dan paman kecil? Paman besar. Paman kecil, Yong, paman kecil. Ambil banyak barang. Jangan-jangan nggak rela bagi sama mereka kan? Dulu kamu sering ke rumah paman mencuri barang. Kamu lupa. Hahaha, kamu kesini. Dasar nakal, lagi-lagi mencuri sayurku. Terima kasih paman, hehe. Anak nakal. Benar-benar keterlaluan. Maaf ya. Ketidakhati-hatian saya. Besok aku akan antar barang ke paman dan paman kedua. Kalau begitu aku ikut denganmu. Paman, aku antar makanan. Kalian. Malu-maluin aja. Suan, Berry Baran Kamurampa. Apanyatmu? Aku, Paman. Bukan seperti yang kamu kira. paman, barang-barang Zaole itu semuanya dari rakyat. Aku sudah merampas. Mengembalikan kepada rakyat, apa salahnya? Omongan ngaco. Merampas ya merampas. Aku gak mau ambil. Barangnya aku taruh sini, kalau gak mau ya buang saja. Beranti. Anggap aja aku beliin. Gak mau ambil gratis. Oke, kamu yang beli. Suwan ternyata. Beri keluarga paman besar banyak daging. Aku harus cepat pulang dan beritahu ayahku. Paman kedua. Vani. Kiang, kalian datang. Ayo, duduk. Wanyi. Benar-benar tumbuh makin cantik. Ayo masuk dan minum. Kak, sikap paman besar dan paman kedua.
Kenapa beda sekali ya? Keluarga paman kedua selalu begitu. Mereka itu pandai berbicara sesuai situasi. Dulu kita sering datang ke sini. Belum lihat mereka seperti ini. Du ducla. Du ducla. Wann? Hidup kalian belakangan ini lumayan ya? Sampai pergi ke lembah serigala. Benar, ini kami dapat dari lembah serigala. Bawa untuk kau coba. Baru saja digoreng, masih hangat. Enak dan wangi sekali. Sebagian besar cabai, dagingnya sedikit sekali. Sama sekali tidak ada niat baik. Ini seperti sedang memberi sedekah kepada Panjmi. Wann? Tadi Yao Tzu lihat kalian memberikan ayam kepada kakak. Kami hanya mendapat daging kelinci. Kalau tidak cukup, tambahkan lagi sedikit. Paman kedua, kalau pikir dagingnya tidak baik, kami akan membawanya pergi. Maksud Anda apa? Kami tidak bilang tidak mau, tapi saya tidak mau memberikan. Wann? Apa yang kamu lakukan? Pak G. Kalau Anda merasa kami tidak tulus, maka kami tidak perlu mengganggu lagi di sini. Kak, kita pergi. Suwan, kamu sungguh keterlaluan. Lucy. Tadi kamu keren banget. Kamu nggak lihat. Wajah bibi kedua kita tadi hijau banget. Aku kasih tahu Kak, orang begitu nggak bisa dimanja makin sombong. Kita berikan barang-barang ini kepada orang yang membutuhkan. Nona. Baik hati ya, kasih sedikit makanan. Tua. Ini semua untuk Anda. Terima kasih, Nona muda. Saudaraku, aku sudah memikirkannya. Meskipun kita masih memiliki surplus gandum yang cukup. Namun, sekadar hidup dari tabungan bukanlah solusi yang berkelanjutan. Kita perlu menemukan cara yang tepat untuk mencari nafkah. Gadis. Mengapa kita tidak pergi ke kota dan melihatnya? Kota. Betul. Banyak orang kaya di kota ini. Gadis berhati baik seperti kamu. Pasti akan menemukan jalan. Ya benar. Terima kasih, Pak. Ayo pergi. Orang baik. Beri sedikit makanan, ya. Hari ini bebek panggangnya kurang matang. Pergi kamu, kotor. Jangan ganggu tuan kami. Pergilah. Di rumah kaya makanan melimpah. Di jalan ada yang mati beku. Dunia ini. Benarkah begitu? Wan. Jangan lihat lagi. Fokus pada urusan penting. Lihat ke sana. Barang-barang yang mereka pajang kita juga punya. Iya. Barang-barang yang mereka jual kita memang punya. Tapi bagi orang-orang di sini, orang miskin tidak mampu. Orang kaya tidak tertarik.
Jadi kita masih bisa jual apa? Ayo ikut aku. Wan, kita datang untuk berburu kan? Bukan kita datang untuk cari jamur. Bro, Matsutake, Morel. Semua ini bernilai. Barang-barang ini bisa dijual ya? Wan. Ingat di belakang desa kita banyak sekali. Tidak ada yang mengambil. Mereka tidak tahu barang bagus. Ini sangat populer di restoran besar di kota. Orang kaya makan ini. Menyedapkan kuah. Rasanya luar biasa. Wan. Jamur ini bentuknya aneh. Benar tidak beracun? Jangan sampai ada masalah setelah makan. Hitam begini. Bisa lebih berharga dari makanan pokok. Suvan. Kamu tertipu lagi ya. Barang liar dari pegunungan yang tak diinginkan orang ini. Mau jual mahal? Mimpi ayah. Jangan sampai nanti nggak bisa ditukar setengah kilo beras, malah jadi bahan tertawaan orang. Tertawan. Bocah nakal, tahu apa kamu? Ini namanya makanan langka, restoran besar di kota Suka ini. Nanti sudah kering, kamu akan tahu betapa berharganya ini. Sudah ya. Elyong. Wan bilang nggak masalah. Itu pasti tidak masalah. Baiklah, nanti kita lihat, apa yang bisa kamu jual. Pemiliknya ada? Pergi, gadis desa dari mana? Ini bukan tempat untuk meminta sedekah. Pemiliknya ada? Pergi, gadis desa dari mana? Ini bukan tempat meminta. Apa maksud perkataanmu? Saya bukan pengemis, saya datang menjual barang. Bos kalian suruh dia keluar, aku punya barang bagus. Aku bosnya. Ayo sini. Bos lihat ini, ada barang bagus. HMPH, barang bagus apaan kamu punya? Oh, ini bukan jamur Matsutake? Kualitasnya luar biasa. Gadis desa ini nggak tahu barang. Pas banget, bisa beli murah. Hahaha, saya kira ini barang bagus. Hanya beberapa jamur biasa. Di belakang Gunung Banyak. Tidak berharga. Tapi ya, melihat kalian berdua. Sangat kasihan. Pegang ini. Berikan beberapa keping tembak. Baron Seiya Simpan, Aini. Bos, apa kamu benar-benar tidak tahu ini barang bagus? Coba lihat. Ini adalah lembah serigala. Matsutake dan Morel berkualitas tinggi. Rasanya enak dan kaya nutrisi. Setelah dikeringkan, mudah disimpan dan tetap lezat, sulit ditemukan di tempat biasa. Seperti di restoran Fu Menlo milikmu ini, menggunakan ini untuk rebusan sup atau membuat ayam rebus jamur segar. Di sekitar sini, bisnis akan jadi lebih baik. Ah. Gadis kecil, kamu punya wawasan. Tapi kualitas jamur pinus ini biasa saja. Mandaki Gunung Tidak Muda. 50 koin per kilo. Seiya akan ambil semuanya. 50 koin. Bos, tawaranmu keterlaluan. Kamu tahu tempat itu kan? Lembah serigala.
Di sana ada serigala liar, biasanya tidak ada yang berani pergi. Jamur ini. Aku pertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. 300 kain, kurang satu pun tidak dijual. 300 kain, kurang satu tidak dijual. 300 koin. Kenapa tidak merampok saja? Ini cuma jamur jelek. Karena bos Fumanlo tidak mengenali barang bagus, aku akan ke Zui Xianlou dan bertanya pada bos di sana. Kudengar bos Zui Xianlou pusing karena tidak ada barang untuk menjamu tamu agung dari kota. Ayo, kita pergi. Hey 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 Nona, tunggu sebentar. Ah, Tinggalkan Begitu. 200 perkati. Aku beli semua. 300. Barang ini cuma ada di sini. Adu. 300 ya 300. Nunggu apa lagi? Timbang barang, kasih uang. HMPH. Gadi Kessil. Nanti ada barang bagus seperti ini, prioritaskan. Tidak masalah. Wan, benar-benar tak terduga. Jamur-jamur itu bisa dijual sebanyak itu. Ayo pergi. Nona ini. Tolong tunggu sebentar. Kalian mau ngapain? Barusan di Fumanlu. Kemar kemampuan bicaramu sangat hebat, bisa bikin bos Wang yang pelit, bayar harga tinggi 300 wen per jin buat beli jamurmu. Salut. Salut. Bos tahu barang, cuma transaksi adil. Oh, transaksi adil, gadis. Jamur ini. Tidak semua orang bisa jual. Oh, perdagangan yang adil, ya, Nona. Jamur hutan ini. Bukan siapa saja bisa menjualnya. Maksudmu apa? Tak usah berbasa-basi, bisnis hasil hutan di kota ini, dikuasai oleh saya, Tuan Qian, dari perusahaan dagang kekayaan. Harga beli sudah ada aturannya, Nona, kamu tiba-tiba muncul dan langsung jual barang bagus begini ke rumah makan. Bukankah ini melanggar aturan? HMPH. Jamur kami petik sendiri. Mau jual ke siapa, terserah. Nona ini pintar. Bagaimana kalau hasil hutan, juga dari lembah serigala, kita beli dengan harga pasar? Aku kasih kamu lebih. Tambah 10%. Kirim semua ke tokoku. Aku tanggung semua. Bagaimana? Bolehkah tanya, bos, toko Fugui dapat izin dari kepala kota untuk monopoli pasar? Kalau tidak, kami punya hak memilih jual langsung ke rumah makan. Nona. Bagus kalau anak muda ada ambisi, tapi mereka perlu tahu cara menilai situasi. Kian mengatakan ini di kota? Tidak seorang pun berani mengatakan itu. Yang kedua. Potong sumber penghasilanku. Itu berarti memotong jalan untuk bertahan. Jalanku menuju bertahan hidup. Aku bisa mencari nafkah sendiri. Tidak perlu khawatir, kakak. Ayo pergi. Menolak bersulang berarti Anda harus minum. Jangan salahkan bersikap tidak sopan. Aku punya 100 cara agar bisnis gunungmu gagal. Juga akan membuatmu tidak bisa bertahan. Juga akan membuatmu tidak bisa bertahan. Hehehe. Tuan uang. Sedikit tanda kasih. Silakan terima. Ambil, jangan pakai trik ini. Bukan, tuan uang. Lihatlah. Suan. Kenapa wanita ada di sini? Kamu kenal dia? Ayah Qian. Saya bukan hanya kenal dia. Wanita itu dari desa kita. Dia jahat dan licik, tidak seperti manusia. Lihat tangan saya ini. Dia yang memukul saya. Ayah Qian, biar saya yang urus. Saya janji, dia tak akan bisa lepas dari ini. Biar kamu yang urus ini, kerjakan dengan baik, kamu pasti dapat imbalan. Hahaha. Terima kasih Huang, terima kasih Huang. Suan, kali ini kamu pasti tamat. Lily. Lily. Kembali ke desa ada urusan. Kenapa buru-buru, panik seperti itu? Dengar aku ya. Pergi sebarkan rumor. Bilang saja Suan menyembunyikan banyak hasil hutan dan makanan di lembah liar. Juga ada bahan makanan. Malam ini pergi, biar orang di ujung desa tahu. Siskar, yang datang melarikan diri, biar Siskar tahu. Oh. Apa, cepat pergi.
Malam-malam, Ya, lihat aku menangkap ikan besar. Malam ini bisa buat sup ikan. keren banget. Ini adalah jamur Tangkap begitu banyak. jamur lethal di era ini. Harganya bisa sebanding dengan emas. Gawat. Mereka adalah preman yang lari dari barat laut tahun lalu. Semua adalah pelarian. Mereka tahu kita punya barang dan mau merampok. Orang di mobil. Keluar sekarang. Kalau tidak, Hancurkan mobilnya. Kamu pasti Suwan. Dengar dari Zhaolei. Katanya kamu simpan banyak barang bagus di lembah serigala. Bos, lihat ada banyak ikan. Dan kelinci liar, serta beberapa keranjang jamur. Hari ini tidak bawa senjata, jangan keras kepala. Angkut semuanya pergi. Tunggu dulu. Itu. Keranjang jamur kasih aku. Kamu pikir masih punya hak negosiasi denganku? Bukan begitu. Keranjang jamur beracun, makan bisa halusinasi, parahnya fatal. Aku hanya ingin yang terbaik. Berikan. Kamu bohong. Beracun kok ambil sebanyak itu. Jangan dengarin dia pindahin semuanya, jangan ada yang tersisa. Pindahin semuanya, jangan ada yang tersisa. Hehe. Tinggal di ujung desa, ada masalah cari aku. Haha. Sudah merampok begitu lama, baru pertama kali lihat. Dirampok malah kasih alamat, biar bisa datang lagi, haha, keren. Tunggu ja. Aku sudah selesai makan, aku akan datang mencarimu lagi. Wan, kenapa Casey tahu jadi mana rumah kita? Bukankah menggandeng bahaya? HMPH, Zhaolei memanfaatkan orang lain untuk melawan, tapi nggak tahu pisau bisa melukai orang. Dan juga bisa digunakan untuk keuntungan dia ini. Memberi aku pisau yang bagus. HMPH. Bang Lei, kamu tahu nggak? Gengska itu, mereka rampas habis barang Suwan. Hahaha. Suwan itu wanita menjengkelkan. Dia kira punya pistol sudah hebat ya. Mau lihat dia gimana nantang aku nanti. Dengan gangster yang nekat ini. Aku punya banyak cara atasi dia. Hahaha. Lagi ngapain nih? Tuang lagi segelas. Lihat kamu bahagia sekali haha. Ayo. Bu. Wawan, Kiang, kalian sudah pulang. Aduh, kami sangat khawatir. Di desa sudah tersebar kabar kalau kalian di pintu desa dirampok oleh kelompok kakak Skar. Terkena luka atau tidak? Di desa sudah tersebar kabar kalau kalian di pintu desa dirampok oleh kelompok kakak Skar. Terkena luka atau tidak? Bu, aku baik-baik saja, adikku juga. Tidak apa-apa. Semuanya dicuri, kerja kerasku sia-sia. Berbahaya. Segalanya hilang, tapi semua aman, tidak apa-apa. Anggap ini kerugian untuk menghindari. Itu benar. Mengapa? Di mana Su Liang? Mereka baru di rumah, kemana mereka pergi sekejap? Su Liang mubalas dendam pada Scarface brother, membawa pisau. Apa? Datang. Kakak, hidangan terakhir sudah siap. Sialan. Lama gak makan yang berminyak begini. Ayo makan, bro. Tidak boleh makan. Ini semua punya kakakku. Kenapa kalian merebut itu? Kembalikan semuanya.
Barang kakakmu. Panggil dia, lihat apakah dia menjawabmu. Barang kakakmu. Panggil dia, lihat apakah dia menjawabmu hahaha. Masih muda sudah mau main pisau. Hari ini aku lagi bagus, nggak mau pukul anak-anak. Ayo cepat pulang, minum susu di rumah. Aku sudah lama tidak makan jamur yang wangi seperti ini, aku bilang kembalikan semuanya. Kasih muka nggak tahu diri. Lepaskan aku, kalian ini perampok. Bising sekali. Ikat dia untukku. Taruh di sana biar dingin. Orang jahat. Berani duel sendiri nggak? Jahat, kalau berani lepaskan aku. Anak nakal, belum selesai ya? Harus aku sendiri yang turun tangan, baru puas ya? Kalau berani bunuh aku, kalau tidak, aku yang bunuh kamu. Hari ini, aku akan mendidikmu untuk orang tuamu. Berhenti. Berhenti. Lepaskan dia. Dia yang datang dengan pisau cari masalah, sekarang kamu bilang lepas. Hari ini, aku harus ajari dia untuk orang tuanya. Duluan curi makanan kami, juga culik dan sakiti kami. Betul. Ini bukan apa-apa. Tangkap mereka berdua juga. Hei, jangan lakukan itu. Aku bisa beritahu jika menyerangku sekarang, tidak ada seorang pun yang menyelamatkan. Tidak bisakah kamu mengerti bahasa manusia? Menangkap. Hai saudaraku. Lepaskan saudaraku. Hei. Dari mana datangnya jaring laba-laba ini? Kenapa ada orang kecil di pundakmu? Di pundakmu ada orang kecil. Tangkap dia. Pimpinan, kenapa banyak orang kecil? Tangkap dia. Ini. Racun Jianshu King sedang bereaksi. Kakak kalian makan terlalu banyak jamur, halusinasi dan keracunan. Keracunan, ada apa? Lepaskan aku. Bisa menyelamatkan. Kalian mau kabur ya? Betul, bos kami berdiri di sana dengan baik-baik saja. Pasti dia bohong sama kita. Boss. Bos, kamu kenapa? Bos kami berdiri di sana dengan baik-baik saja. Pasti dia bohong sama kita. Boss. Bos, kamu kenapa? Hehe, saya kasih tahu kalian. Kalau nggak lepaskan saya, dalam 5 menit dia pasti mati. Bosch. Beri ibu makan sebanyak ini. Harus minum cairan saline agar muntah. Ada garam nggak? Mana ada garam sekarang? Ada urin nggak? Urine, Apa maksudnya ini? Urin mengandung garam, bisa menggantikan saline sementara. Berikan sedikit urin. Kasih pemimpin minum urin, kamu bercandain kami. Benar. Hangna menyaksikannya mati. Berhenti. Aku akan mempercayaimu sekali ini. Kalau tidak bisa menyembuhkan bos kita, akan menyeret kalian bertiga. Pergi Kensing. Kenapa saya? Ayo cepat. Silakan tuangkan saja jika Saya tidak berani. Membantu sang kakak. Maaf ya, bro. Munter. Kak. nggak lari, nanti dia bangun bisa bunuh kita. Nggak apa-apa, santai aja. Yuk bangun, bro.
Bro Scar. Bro Scar. Kemarin aku udah bilangin ya kalau jamur itu beracun, tapi kamu nggak dengar. Lihat sekarang, aku yang selamatkan kamu. Hahaha. Kenapa selamatkan aku? Aku curi makananmu dan ikat adikmu. Kamu bisa saja abaikan aku. Bang Scar. Di zaman seperti ini, yakin jika bukan terpaksa, tak ada mau jadi pencuri. Toh, seperti Bang Scar, pasti juga bukan orang yang suka zalim. Apa yang kalian ambil pun hanya sisa orang-orang kaya, kan? Bang Scar, gimana kalau begini? Kita kerjasama bagaimana? Why? Gimana kalau kita kerjasama? Scar? Hey Wan. Kamu mau kerja sama dengan orang seperti ini? Scar kuat dan berani, aku pintar. Kerjasama, lebih cepat dan untung lebih banyak. Wah, luar biasa. Aku kira dia mau ngajak untuk tobat. Ternyata malah mau kerja sama buat merampok. Gimana? Ah, Baiklah. Perempuan yang tangguh. Mulai hari ini, kamu adalah adik kedua saya. Kakak, dia merampas adikmu. Saudara panggil Kaklate. Kaklet. Kalau begitu saudara-saudara, panggil saya Kak Le. Baiklah, Kak Le, hari ini saya akan membawa saudara-saudara saya untuk bertindak. Wan Bajingan telah merampas terlalu banyak persediaan saya. Sisanya hampir habis. Setelah menyelesaikan masalah ini, mendapat keuntungan dari Tuan Qian. Tapi juga bisa merebut kembali persediaan yang dia curi dari saya. Bengley. Aku belum kenyang nih. Makan apa? Udah makan banyak daging. Mau makan dulu. Jangan gitu dong. Bawain buat aku. Pisso. Bang Scar. Ini kamu. Ini kamu mau ngapain sih? Berani menggunakan aku sebagai senjata. Cao Lei. Kamu simpan banyak makanan. Harusnya kamu berbagi dengan aku. Bro Scar. Apakah Suan bilang sesuatu padamu lagi? Ja. Bro Scar. Jangan dengarkan dia, lihatlah aku ini. Bagaimana bisa aku menyimpan makan? Siapa yang menyuruhmu memanggilku adik kedua? Adik kedua. Benar sekali, Zhao Le. Berkat kamu, aku bisa mengenal kakakku. Benar sekali, Zhao Le. Berkat kamu, aku bisa mengenal kakakku. Bos. Di pintu belakang ditemukan 2 tong beras terpendam di bawah tanah. Lihat itu, di dinding masih... Sepotong daging babi yang besar. Scarface. Ini semua kesalahpahaman. Apa kamu percaya? Tebak aku percaya atau tidak. Lanjutkan bawa barang. Sisakan sedikit. Ingat, Hidup dengan rendah hati. Kalau tidak, Setiap kali aku melihatmu, aku akan mengambil darimu. pergi. Bengley, Karina Suvan. Mau makan apa? Diam. Menangis kenapa? Suan Tunggu saja. Dendam ini harus dibalas. Aku, Zhao Lei, tidak akan tunduk pada siapapun. bagus sekali. Benar-benar bagus. Jamur ini sangat jarang ditemukan. Bosu. Berikan harga. 3 koin. 3 koin besar. Jamur dengan kualitas ini. Tapi tak ada yang mau beli. Tuan Su. Anda tawar saja. 3 rupiah. 3 rupiah. Tuan Su. Apakah ini tidak terlalu? 3 rupiah, ya 3 rupiah. Deal. Senang bekerja sama. Itu dia masuk. Cepat.
Itu dia, cepat naik-naik. Koin peraku. Kembalikan koin peraku. Kalian mau ngapain? Koinnya saya nggak mau kasih saja ke kalian. Baru bilang sekarang. Terlambat. Zhao Lei. Ternyata kamu ya. Suan. Koin perak ini aku juga mau. Kamu. Juga harus mati untukku. Zhao Lei. Kamu tidak berpikir aku akan bodoh kejar mereka ke sini sendirian, kan? Suan. Pura-pura apa? Kau bohongi siapa? Ada orang lain di gang ini. Suan. Pura-pura apa? Kau bohongi siapa? Ada orang lain di gang ini. Siapa bilang belum ada? Saudara-saudara, serang aku. Serang. Mau lari kemana? Suen, kau tak berpikir, kau bisa benar-benar menang, kan? Mataku. Zhao Lei, dasar brengsek. Pergi mati. Ini bubuk kapur. Sudah. Anak. Bubuk kapur, tongkat batu. Mana tongkatku? Ada di ayahmu. Lari saja kalian. Berani ganggu aku. Adik kedua. Kenapa biarkan dia lah? Ambil uangmu belum dikembalikan. Tenang saja. Barang. Ada di sini. Tenang saja. Barang. Ada di sini. Jadi. Tadi yang diambil Zhao Lei itu. Yang ini. Zampa. Tidak bisa mengatasi perempuan. Apa gunanya kamu bagiku? Bos uang. Tenanglah. Meski belum urus dia. Tapi saya berhasil ambil uang dia jual jamur. Lumayan. Bos, bukankah itu kotoran kambing? Zhao Lei. Kamu berani mempermainkan aku dengan kotoran. Tidak mungkin, Tuan Qian. Bawa keluar dan selesaikan. Ini tidak mungkin, Tuan Qian, beri kesempatan. Suvan. Kelihatannya. Harus membuatmu merasakan yang sebenarnya. Semua hilang, semuanya hilang. Ada apa? Itu Tuan Qian. Dia datang untuk memeras biaya perlindungan. Mengambil semua uang dan makanan dari setiap rumah. Qian Fugui tidak akan membiarkanmu. Adik. Aku bersamamu ya. Ini jalan yang benar kan? Kenapa terasa agak aneh ya? Berhenti. Serahkan barang-barang itu. Keluarkan. Gadis. Kami hanya lewat saja. Aku akan mencurinya darimu. Berdiri. Rumah. Kakak laki-laki, pindahkan untukku. Tidak bisa dipindah. Ini adalah Tidak peduli perlengkapan militer Anda. Kalau tak mau, kepalamu pecah. Pergi dari sini. Baik. perempuan bandit ini berani mencuri bahan makanan tentara. Mari kita kembali dan melapor pada atasan. Terima kasih, Wan Wan. Kini anak-anak bisa terselamatkan. Terima kasih, Wan Wan. Kamu adalah penyelamat keluarga kami.
Qian Fugui bisa merampok kita sekali, dia bisa merampok kita lagi. Berlutut tak akan membuat kita kenyang. Namun bila kita melawan hingga akhir, bersatu padu, setiap keluarga bisa makan kenyang. Siapa yang mau ikut denganku, berdirilah. Kedengarannya mudah. Dulu suka mencuri dan menguntit Zhao Lei, sekarang murah hati. Nggak ada yang aneh? Quitte à se mua quant à Utinka la cugna dulu. Kalian ngomong apa sih? Dulu kakakku memang bodoh, tapi apa yang dia lakukan sekarang semua demi kalian. Tanpa dia, kalian nggak bakal dapat apa yang kalian punya sekarang. Kakakku benar-benar ingin membantu kalian. Nyavaku diesel amatkan ole adik kedua. Aku percaya padanya. Aku akan melawan dunia sampai akhir. Aku juga percaya Wan. Saat hampir kelaparan, dia memberiku makanan. Aku juga ikut. Kalau akhirnya juga bakal kelaparan, lebih baik mencoba daripada mati-matian. Kalau kalian percaya padaku. Besok, kita ke lembah serigala mencari makanan, cari jalan keluar. Cari jalan, cari jalan, cari jalan keluar. Mereka mau pergi ke lembah serigala lagi. Ayah, Ibu. Su Wan membagi barang rampasan ke desa. Dia bahkan bilang mau bawa mereka. Ke lembah serigala cari makan. Sekarang semua orang desa mau ikut dia. Apa? Dia lebih memilih kasih barang itu ke orang luar, bukan ke kita. Si serigala tak tahu balas budi. Kami ini paman dan bibi. Bapak Ibu, aku lapar. Baiklah, Su Wan. Kalau kamu nggak mau baik, jangan salahkan aku ya. Suaminya, kamu mau ngapain? Pergi ke kota menemui Tuan Qian. Ceritakan semua rencananya. Aku nggak percaya aku nggak bisa mengatasi gadis kecil ini. Apa yang terjadi ini? Lembah serigala liar ini sudah dibeli oleh Qian. Mulai sekarang, setiap pohon dan rumput di sini. Bern AMA Qian. Camus. Kalau kalian bergabung dengan saya, tidak hanya mendapatkan kedamaian, tetapi juga dapat makan setiap hari. Kenapa harus mengikuti wanita ini dan meninggal di gunung? Benarnya juga. Y. Masak ke ganang Iya, Saudara sekalian, jangan percaya omong kosong. Hari ini makanan diberi, kemarin diambil dari kalian. Hari ini dia bisa memberi kalian, besok bisa ambil lagi. Makanan dari tangan kita sendiri, selalu milik kita. Benar. Dia ambil gunung kita, lokir jalan kita. Hari ini kita hancurkan sarangnya, ambil kembali makanan kita. Benar, ambil kembali makanan kita, ambil kembali. Ambil kembali hari ini. Kita ambil semua yang sudah dia curi. Ambil kembali, serbu. Ya. Teman-teman, kita ambil semua yang dia curi. Ambil semuanya kembali. Kalian, berani. Seront. Cepat hentikan mereka. Su Wan. Kamu tunggu saja, kalau aku biarkan kamu lenyap, aku bukan Qian. Wan. Kamu bawa kita ke sini mau ngapain? Tentu saja mau buka lahan bertani. Di tempat terpencil ini bisa buka lahan yang bagus? Kamu tahu apa sih? Ada orang di sana? Itu dia. Tidak bisa, lukanya terlalu parah. Aliang, bantu angkat cepat. Baik. Angkat dulu, baru bicara. Wan, ini siapa? Orang Qian Fugui. Apa? Orang Qian Fugui. Wan, ini siapa? Orang kaya raya. Orang kaya raya. Kenapa kamu menyelamatkannya? Seperti Benar-benar, kalau dia sadar, bagaimana dia benar. Aduh.
Aku benci orang seperti dia yang tidak peduli pada nyawa tapi saya ingin mereka mendapatkan hukuman yang seharusnya. Bukan berarti saya ingin membunuh. Dia sudah terluka parah. Dia tidak menjadi ancaman bagi kita. Nanti saat dia bangun, mungkin kita bisa mendapatkan info tentang Qian Fugui darinya. Sudah, jangan melam. Ayo, buka pakaiannya untuk saya. Kenapa wajah begitu? Tanpa buka baju bagaimana diobati? Hei Tunggu. Perempuan dewasa, ini tidak tepat. Kami bisa urus ini. Biar kami lakukan. Ayo. Cepat keluar. Kamu sadar, pas, minum obat ini. Hati-hati jangan kena lukanya. Terima kasih, Bibi, menyelamatkan saya. Bukan saya yang menyelamatkan. Itu putri saya yang membawamu kembali dari bukit belakang. Terima kasih. Ini desa apa? Ini desa Xinghua. Desa Xinghua. Adik kedua. Semua makanan. Kakak, berikan padaku. Tidak bisa. Ini barang militer. Aku tidak peduli barang militer. Kalau tidak mau, kepalamu pecah, minggir. Baik. Perampok wanita yang merebut ransumku ada di desa ini. Bu, saya mau tanya sesuatu. Di desa ini, apakah ada wanita perampok yang tangguh? Masih ada senjata. Hei, itukah caramu berbicara pada penyelamatmu? Hei, Itukah cara berbicara pada ini kamu. Ini anak perempuanku. Bu, kamu keluar dan aku ingin bicara dengannya. Kembalikan makananku. Lihat keadaanmu sekarang. Masih ingin tawar-menawar. Hah, aduh, rasanya cukup bagus. kamu. Jangan-jangan, bajuku ini juga kamu yang ganti. Kenapa? Ini sudah kulihat. Apa yang daidahan? Seorang pria bisa dibunuh, tapi tidak dihina. Bunuh saja aku. Aku tidak akan membunuh. Kamu masih berguna buatku. Istirahatlah yang baik. Perempuan mesum. Kamu foto satu. Aku foto satu. Desa ini tampaknya sangat damai. Naik pesawat. Ayo, ambil dan mat. Terima kasih, kakak. Baik, kakak. Malam, gadis kecil. Benar-benar berkat kamu. Kalau tidak, kita kelaparan. Li, jangan begitu. Kita semua tetangga. Hidup saling bantu. Pasti bisa lewati. Berhenti. Serahkan barangnya. Kasih. Nona, Kami cuma lewat. Aku memang incar kamu. bangun. 2 Mai. Semua ini makanan. Kakak, pindahkan untukku. Tidak bisa dipindah, ini perlengkapan militer. Aku tidak peduli perlengkapan. Kalau tidak mau, kepala berantakan. Pergi sana. Dia terakhir mengarahkan senjata ke aku, penjahat cewek. Pasti dia pura-pura. Dia yang terakhir mengarahkan senjata ke aku, penjahat cewek. Pasti dia pura-pura. Kak lagi sibuk nih. Kak, Di rumah kita tidak ada makanan, Yaozu sampai nangis kelaparan. Kira-kira bisa nggak pinjamkan kami sedikit makanan dulu? Makanan di rumah kami semua dari Wanwan, aku nggak bisa putuskan. Kak, kamu kok berat sebelah? Yaozu jelas melihat kalian beri kakak ayam dan beras. Semua saudara kandung, kenapa kita nggak dapat apa? Iya benar. Apa kamu nggak anggap kita satu keluarga? Satu keluarga. Dulu waktu kalian hidupnya enak, nggak pernah lihat kalian mau kasih barang ke ibuku.
Sekarang lagi kekurangan beras malah ingat kita keluarga. Aku nggak akan kasih sebutir beras. Baiklah Suan, Suyulan, kalau kalian segitu nggak punya hati. Maka jangan salahkan aku tidak mengakui hubungan keluarga mulai hari ini. Aku putus hubungan dengan kalian. Pergi. Aku putus hubungan dengan kalian. Pergi. Tok tok tok. Katakan, apa ide bagusmu, Tuan Qian? Suwan sekarang memegang senjata. Dan dijaga oleh satu desa. Menghadapinya secara langsung jelas tidak mungkin. Tapi, Kelemahannya adalah keluarganya. Kalau kita menemukan cara untuk menculik Su Yulan, bukankah Suan harus menurut? Bukankah Su Yulan kakak kandungmu? Apa kakak kandung? Di matanya cuma ada putrinya yang tercinta dan keluarga kakak. Mereka tidak memiliki kebaikan. Jangan salahkan saya kalau saya berlaku tidak adil. Saya juga ingin istri dan anak saya bisa bertahan hidup. Bastian. Datanglah. Setelah selesai urusannya, manfaatnya tidak akan kurang untukmu. Tenanglah, Tuan Qian. Semua sudah berhasil. Aku takkan melupakan manfaatmu. Tenang saja, Tuan Qian. Biar saya bantu, Bu. Kawan Li, lukamu belum sembuh. Cepat istirahat. Keluargamu menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa membalasnya, kecuali hal-hal kecil ini. Pemuda sopan, tak seperti bawahan Qian Fugui. Apa kita salah paham dia, Bu? Gadis Suwan juga sama dulu. Merampok dengan senjata api. Gimana bisa? Semua karena dipaksa oleh keadaan. Desa kita hampir kelaparan semua, masih dirampok oleh Zhao Lei, Qian Fugui, orang kaya berkuasa. Kalau dia nggak merebut kembali, kita semua bisa kelaparan. Oh jadi begitu, ternyata aku salah paham padanya. Wah, sudah tidak pagi lagi. Aku harus antar makanan ke mereka. Mereka masih di bukit belakang Bukalahan. Kamu cepat istirahat, ya. Kak, tempat ini nggak pernah ada yang nanam, bisa tumbuh apa coba? Aduh. Percaya aja sama aku, tanah sudah dibuka, sekarang pakai teknologi. Technology? Apa itu teknologi? Ah Liang, di mana bunga kering dan lemak yang kuminta? Wan. Malam-malam bawa ini buat apa? Hehe, tunggu saja. Sayang sekali sepotong besar lemak ini. Demi hasil panen yang lebih besar di masa depan, layak. Sistem, bunga kering, lemak, gabungkan jadi pupuk. Apa itu yang hitam-hitam? Ini namanya pupuk. Taburkan, benih tumbuh cepat. Hebat sekali. Serius an ini? Istirahat, ayo makan. Ya. Haha, waktunya makan. Ayo semuanya, istirahatlah dan makanlah. Waktunya makan. Oke, kalian makan pelan-pelan. Aku pulang dulu. Memperlambat.
Wan. Aku baru saja melihat orang berpakaian hitam dengan wajah saya berteriak, memukul ibumu hingga pingsan dan menyeretnya. Aku tak bisa mengejarnya. Cepat kejar. Sudah kembali. Aku mencoba menyelamatkanmu, begini balasanmu. Nona Su, apakah ini ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman, seharusnya aku tidak menyelamatkanmu dari awal. Katakan kapan kamu memberitahu Qian Fugui. Qian Fugi. Pemilik toko, aku tidak mengenalnya. Jangan pura-pura. Jika kau bilang satu kata lagi, aku akan menembakmu. Wan. Jangan gegabah, membunuh itu melanggar hukum. Kak, tenang. Yang terpenting sekarang adalah kita temukan ibu kita. Ibu Su hilang. Ling Yunzhou, aku kasih tahu kamu. Kalau ibuku mengalami apapun, aku pasti akan bunuh kamu. Wan. Adieu. Aku di mana ini? Istri dari keluarga Su. Maaf ya. Salahkan saja. Putrimu itu sangat tidak tahu sopan santun, selalu melawanku. Dunia ini, Memang begini. bukan kamu yang mati. Dia yang celaka. Dia memutus jalan rezekiku. Terpaksa mengundang ibunya sebagai tamu. Nikmatilah tinggal di sini. Beres urusi putrimu. Aku akan biarkan kau kembali. Ayo. Jia. Yang menculikku. Ternyata adik kandungku. Sering memberi banyak makanan enak kepadaku, seperti aku mendapatkan keuntungan besar. Setelah mengembalikan ayam panggang ini, aku tidak berutang apa-apa lagi kepada mereka. Itu bukan si nomor 2? Kenapa dia ada di sini? Dan bersama orang yang sangat kaya. Nomor 2. Besar. Kakak, Kenapa kamu di sini? Aku belum tanya kamu. Kamu ngapain diam-diam? Siapa tadi orang itu? tidak ada siapa-siapa. Kak, kamu pasti melihat salah. Itu bos besar. Suara apa itu, bro? Apa yang ada di dalam? Tidak ada apa-apa. Biarkan aku. Kak, jangan lihat. Biarkan aku lihat. Baiklah, kamu lihat sendiri. Ini semua karena kamu memaksa saya. Sudah ketemu belum? Belum. Kak, gimana dong? Perbesar wilayah pencarian. Kalau desa nggak lihat mobil keluar, masih di sini. Ayo. Ibu. Bu. Hey. Bu. Qian Fugui. Lepaskan ibuku. Va. Datang sendiri. Aku malah berencana mengundangmu. Qian Fugui. Cepat lepaskan ibuku. Baik.
Tukar denken nayawamu. Wan, jangan urus aku, cepat pergi. Orangea. Ibu. Baik. Aku janji padamu. Wan, jangan. Hei, jangan coba trik apapun. Buang senjatanya. Jangan, kamu. Ibu. Lan, jangan. Buang senjatanya. Baik. Baik. Jangan bergerak, aku lepaskan. Kamu datang, lepaskan mereka. Lan, jangan dengarkan dia. Bu. Bu. Paman. Kalian baik-baik saja? Siapa itu? Saya adalah Ling Yunzhou, Kapten Regu Pengintaian Penjaga Kota Jiangcheng. Kamu tentara? Kamu tentara? Maaf soal yang tadi. Apakah itu ada orang? Hei. Itu dia. Tidak, lukanya terlalu parah. Kak Aliang, bantu cepat. Baik. Angkat dan bawa pulang dulu. Nona Su, saya punya tugas sebelumnya, jadi tidak bisa mengungkapkan identitas. Perampasan bahan pangan militer penting. Saya memang curiga padamu. Nona merampas bahan pangan yang menyelamatkan rakyat dari kelaparan, saya mengerti. Terima kasih, Wan. Anak-anak bisa diselamatkan, terima kasih Wan, penyelamat keluarga kami. Dan orang ini yang memaksa, menculik, dan memeras, itu yang benar-benar pengacau. Lembah serigala ini. Saya, Tuan Qian, sewa semuanya. Mulai sekarang. Setiap jengkal tanah. Milik keluarga Qian. Bukan cuma dia. Ada Satulaji Pangiana Takta Udiri. Nomor 2, keluar sini. Bukan Kumadia. Ada Satulaji Pangiana Takta Udiri. Adik kedua. Keluar sini. Kak, aku benar-benar kebingungan. Aku mohon ampuni aku. Karena Qian Fugui, dia kasih uang ke aku. Aku demi keluarga bertahan hidup. Demi keluarga, kamu malah bantu orang luar culik kakakmu sendiri, bahkan ingin membahayakan keponakanmu. Adu. Keluarga Su kita tidak butuh orang seperti kamu. Bertahan hidup bukan alasan untuk berbuat jahat. Ikat mereka, nanti biar warga desa lihat bagaimana mengurus mereka. Tunggu. Tungu. Seyabawa Perjikian Fugi. Bawa Perjikian Fugi. Kenapa? Bupati. Bupati, Orang ini adalah Bupati. Kita tidak bisa Bupati. Bupati. Ayo pergi. Wawan, biarin mereka pergi aja. Bisnis Qian Fuguan satu-satunya di daerah ini, kuat dan kaya. Pejabat setempat sudah diatur olehnya. Kasus percobaan penculikan tanpa korban jiwa tak bisa dihukum. Bukan berarti urusan selesai. tidak akan berakhir seperti itu. Paman kedua mau kemana? Wawan, kasihani paman kedua. Kak, Ayo pergi. Ayo pergi. Kapten Ling, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu Dan juga pamanku. Dulu kamu menyelamatkanku. Berhutang budi pada Wan. Qian Fugui pergi. dia tidak akan balas dendam sebesar itu, kan Bu? Jangan khawatir, aku tidak akan memberi dia membalas dendam. Maksud Nona Su adalah
Qian Fugui kaya dan berkuasa. Kita terlihat tak berdaya di depannya. Tapi semua hartanya yang melimpah, semua kekuasaannya berasal dari merampas rakyat. Jika dia tidak beri kita jalan hidup, maka jangan salahkan kami kalau membongkar tempatnya. Kamu mau melakukan apa? Tunggu saja. Suan, jika dendam ini tidak dibalas, aku Qian Fugui bersumpah tidak akan jadi manusia. Tuan, buruk sekali. Bencana besar. Langit telah runtuh. Banyak orang. Penduduk desa dari beberapa desa datang ke sini. Mereka punya niat buruk. APA, Apa yang ingin mereka lakukan? Rekan desa, orang kaya ini meminum darah kita dan memakan daging kita. Kita akan mengambil kembali makanan yang dicurinya dengan bunga. Serang. Mengenakan biaya. Buka pintu. Qian Fugui, buka pintunya. Ini keterlaluan. Apa yang coba dilakukan para pembuat onar ini? Minger. Pergi. Apa yang kalian lakukan? Qian Fugui, kembalikan uang hasil kerja. Hancurkan toko jahat ini. Suan, kamu tidak takut sekretaris menjadikanmu pemberontak? Kalian tidak takut mati? Op. Bos Qian. Nyawa kita di tangan kita. Daripada mati kelaparan karena penjahat yang merampas, lebih baik kita berjuang untuk hidup sendiri. Berjuang, un tuk jalan hidup kita. Saudara-saudara, gudang makanan di belakang, mari ambil. Berhenti, berhenti. Kalian perampok, kalian pencuri, itu makanan saya, itu milik saya. Saya akan melaporkan kalian. Baiklah, Suan. Kamu tunggu saja. Saya ingin lihat. Bos Qian bangkrut total. Apakah pejabat kabupaten akan membantumu? kamu. Qian Fugui, selama bertahun-tahun ini, kamu merampas makanan dan uang penduduk, menaikkan harga seenaknya, memonopoli pasar. Ini sudah lama menimbulkan kemarahan rakyat. Kamu kira aku sendiri bisa mengumpulkan banyak orang hari ini? Bahkan jika kamu bisa menangkapku hari ini, bisakah kamu menangkap ribuan rakyat? Kamu kira aku sendiri bisa mengumpulkan banyak orang hari ini? Bahkan jika kamu bisa menangkapku hari ini, bisakah kamu menangkap ribuan rakyat? Saudara-saudara, masalah air di desa Xinghua ini, kalau tidak diselesaikan sehari, kita tidak bisa bertani dengan normal. Hari ini, aku menggali sumur di sini. Kita tidak perlu bergantung pada orang lain, kita bisa mandiri. Hei gadis, kenapa di sini ada sumber air? Iya, sebelumnya kita sudah cek. 10 mil dari sini gak ada sumur. Tunggu saja. Kakak bilang ada air. Pasti ada air. System. Tunggu saja, kakak bilang ada air, pasti ada air. System. Gabungkan air dan batu jadi sumur. Ada air. Air sumur. Kita punya air sekarang. Kita tak perlu lagi berjalan jauh untuk Desa kita tidak takut kekeringan lagi. Wanya, kamu benar-benar bintang keberuntungan desa Xinghua kita. Kita tidak lagi berjalan 20 km untuk mengambil. Desa tidak takut kekeringan. Wanya, kamu benar-benar bintang keberuntungan desa Xinghua kita. Negara. Baran. Nona Suvan. Pasukan pertahanan Jiangcheng mengirimkan bahan bantuan ke desa Xinghua. Terima kasih telah menyelamatkan diri sendiri dan melindungi warga desa dalam situasi sulit ini. Kapten Ling, Anda memuji.
Terima kasih atas barang dikirim. Tidak. Seharusnya saya berterima kasih karena Anda menunjukkan keinginan rakyat. Dengan kemampuan sepenuhnya, apa yang Anda lakukan jauh lebih banyak dan lebih sulit daripada kami yang memegang senjata. Apa yang Anda lakukan jauh lebih banyak dan lebih sulit daripada kami yang memegang senjata. Kiangzi. Kamu pikir tatapan kecil Kapten Ling itu, mungkin dia tertarik dengan adik kita? Kalian bicara apa sih? Sudah. Sekarang sudah ada air sumur dan bahan-bahan, selanjutnya adalah membuka lahan dan menanam. Sudah siap lama. Aigreco. Siapa bilang wanita tidak bisa berdiri sendiri? Lahir di masa kelaparan bukanlah keberuntungan. Tapi untungnya yang ingin aku lindungi ada di sampingku. Dan kebetulan aku punya kemampuan untuk melindungi mereka.